Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas damkar Kota Makassar mengevakuasi seorang perempuan obesitas yang mengalami sesak nafas. Berkedok warung kopi, sebuah tempat prostitusi di Kabupaten Maros digerebek polisi. Aksi dai kondang Ustadz Nur Maulana yang tidak memakai helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor di Kota Makassar viral di media sosial. Penggunaan sistem kode batang atau barcode untuk pengisian BBM banyak dikeluhkan warga di Kabupaten Bulukumba. Selain banyaknya warga yang belum mengetahui aturan ini, penggunaan sistem barcode ini juga masih terkendala jaringan yang tidak stabil. Penggunaan sistem kode batang atau barcode untuk mengisi BBM banyak dikeluhkan warga. Banyak masyarakat merasa kesulitan karena tidak mengetahui informasi penggunaan barcode untuk mengisi BBM. Sejumlah masyarakat juga kebingungan karena mereka tidak memiliki ponsel pintar. Selain ketidaktahuan warga terkait penggunaan barcode, penggunaan sistem barcode ini juga masih terkendala jaringan yang tidak stabil. Hal ini justru membuat antrian panjang kendaraan yang ingin melakukan pengisian BBM. Kendala Pak, selama ini yang terjadi mungkin ada sistem jaringan lah itu. Kadang linknya susah diakses masuk, kadang sudah masuk keluar lagi. Ya. Kendala-kendala dihadapi oleh pemilik mobil Pak. Kendala yang dimiliki oleh pihak mobil ya itu sering ada mobil tapi tidak ada STNK-nya. Mungkin itu kendalanya. Meski demikian, penggunaan barcode untuk mengisi BBM di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai 60%. Sosialisasi dan pendaftaran barcode pengisian BBM untuk seluruh kendaraan roda 4 ditargetkan akan rampung pada 15 Oktober mendatang. Penggunaan sistem barcode bertujuan agar penggunaan BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. 4 orang nelayan yang dikabarkan hilang di perairan baru ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan. Keempat nelayan ini ditemukan sekitar 10 km dari bibir pantai. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian nelayan di perairan baru Dusun Awarangge, Desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng, Riaja, Kabupaten Baru. 4 nelayan dikabarkan hilang saat mencari ikan dengan menggunakan satu kapal. Keempat nelayan itu masing-masing Abdul Samad usia 53 tahun, Tahir 54 tahun, Ramadan 11 tahun, dan M. Fikran 9 tahun. Komandan Pos Basarnas Parepare mengatakan perahu korban diduga mati mesin dan terbawa arus. Kapal akhirnya berhasil ditemukan sekitar 10 km dari bibir pantai. Keempat nelayan ditemukan dalam kondisi selamat. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran. Kami membagi 2 tim. Tim 1 melakukan penyisiran ke arah selatan Takabolango dan 1 tim lagi melakukan penyisiran ke arah barat Takabolango. Dan alhamdulillah pada pukul 16.32 waktu Indonesia Tengah, korban ditemukan di arah barat daya sejauh 5 nautical mile dari posisi lokasi posko, sehingga langsung dievakuasi menuju ke posko dan langsung ke rumah korban. Dan alhamdulillah korban dalam keadaan selamat. Demikian. Keempat korban dikabarkan hilang sejak Minggu sore. Beruntung korban bisa segera diselamatkan setelah petugas mendapat laporan dari pihak keluarga nelayan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Sementara itu, 5 nelayan pesisir Waka, Kabupaten Pinrang keracunan setelah mengkonsumsi ikan buntal hasil tangkapan di laut. 1 diantaranya meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti Dusun Waka, Kecamatan Cempak, Kabupaten Pinrang. Warga sekitar langsung mendatangi rumah seorang nelayan bernama Abdul Qadir yang meninggal dunia usai mengonsumsi ikan buntal.
Bersama 4 rekannya, Karim mengonsumsi ikan buntal hasil tangkapan di laut. Ikan buntal yang mereka dapatkan lalu dibakar sebelum dikonsumsi. Namun kelima nelayan justru mengalami keracunan setelah mengonsumsi ikan buntal tersebut. Kelima nelayan tersebut sempat dilarikan ke puskesmas, namun naas nyawa Kadir tak bisa diselamatkan. Dia meninggal di rumah bang atau di rumah sakit? Di puskesmas Tadampoli meninggal dunia. Dia sempat dilarikan ke puskesmas. Dilarikan semua ke puskesmas. Ada berapa orang yang? 5 orang yang dilarikan ke puskesmas dan 1 orang meninggal dunia. Dan jadi mereka satu tempat itu makan ikan buntal bang? Betul, satu tempat mengekai ikan buntal. Itu acara apa sih bang? Kemudian ada bakar-bakar ikan buntal? Tidak, hanya dia makan ikan buntal karena sama-sama pelaut. Oh, dari cari ikan. Dari cari ikan dia bakar ikan buntal baru dimakan bersama. Hingga kini keempat rekan korban masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Tadang Palie, Kecamatan Cempah. Suadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Aksi dai kondang sekaligus penceramah terkenal Ustaz Nur Maulana yang tidak memakai helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor viral di media sosial. Ternyata aksi tersebut spontan dilakukan saat hendak menghadiri sebuah acara di Kota Makassar. Dai kondang Ustaz Muhammad Nur Maulana menjadi pembicaraan warganet. Rekaman video aksinya yang tidak memakai helm saat melintas di Jalan Andi Pangeran Petara di Kota Makassar viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik ini, nampak dai kondang hanya memakai peci dan sesekali melambai ke warga. Dari hasil penelusuran polisi, kejadian ini terbilang spontan, lantaran saat itu Ustaz Maulana hendak menghadiri sebuah acara di daerah wilayah Sudiang. Padatnya arus lalu lintas membuat penceramah itu akhirnya nekat menggunakan sepeda motor tanpa helm. Itu bukan unsur kesengajaan, karena beliau pada saat itu akan menghadiri acara di salah satu tempat, dan beliau dari arah Sudiang, kebetulan pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru. Beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang, jalan-jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Ya, kalau datanya bisa mungkin akan dilakukan tilang etle. Tentu hal ini tidak dibenarkan. Warga dan pengguna jalan pun diimbau memakai helm dan menaati rambu-rambu lalu lintas saat berkendara demi keamanan untuk diri sendiri maupun pengendara lain. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar mengevakuasi seorang perempuan obesitas yang mengalami sesak napas di rumahnya. Perempuan berusia 36 tahun itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Oksigen ada. Kasih pakai ke oksigen. Berkejaran dengan waktu, petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang perempuan penderita obesitas yang menderita sesak napas. Petugas langsung memasang alat bantu pernapasan sebelum mengevakuasi perempuan tersebut dari rumahnya. Kondisi perempuan 36 tahun itu hampir tak sadarkan diri. Butuh 10 orang petugas dan waktu selama 20 menit untuk membawa perempuan berbobot 120 kg itu dari dalam kamar ke mobil ambulans yang sudah menunggu di depan rumahnya di Jalan Pengayoman Panakukang, Kota Makassar. Kebetulan laporan yang kami terima bahwasanya ini korban mengalami obesitas. Jadi kami turunkan satu tim untuk membantu melakukan proses evakuasi. Jadi untuk proses evakuasi itu sendiri teman-teman cuma membantu menaikkan korban ke tanduk, lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Memang lebih berat, kebetulan korban juga mengalami sesak napas. Beruntung tim rescue damkar Kota Makassar cepat tiba di lokasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit hingga nyawa korban selamat. Perempuan berusia 36 tahun itu kini dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Jalan Letjen Hertasning, Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.